Biasanya karena tidak ada penutup bagian atas, nah ini fungsinya biasanya digunakan untuk berjemur. Ketika pagi hari mataharinya belum begitu panas, nah ini sebenarnya cocok. Nah, apabila kita memelihara di dalamnya, maka paling cocok di bawah atau diletakkan di bawah sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di Cah Bejo YouTube channel. Sore yang agak mendung, gerimis sedikit, kita akan kembali membahas tentang kebudayaan, tentunya dengan pembahasan yang masih sama, yaitu seputar burung perkutut. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada kesempatan kali ini, kembali kami ingatkan untuk selalu memberikan dukungan terhadap Cah Bejo channel YouTube dengan cara like, subscribe, dan memberikan komentar seputar kebudayaan. Kali ini kita akan membahas tentang burung perkutut, tetapi lebih fokus mengenai sangkar burung perkutut atau kandangnya. Bagaimana? Nanti kita lanjutkan di tempat yang telah kami sediakan. Mari. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan tentang pembahasan sangkar burung perkutut. Bagi para pemula yang baru saja menggemari atau hobi dengan peliharaan burung perkutut seperti saya khususnya, hal penting apa yang harus diperhatikan dalam menentukan sangkar atau kandang burung perkutut satuan. Artinya satuan berarti satu sangkar itu hanya berisi satu burung perkutut saja. Saya akan berbagi sedikit pengalaman dengan teman-teman sekalian, mungkin bisa bermanfaat. Baiklah, yang pertama yang harus kita pilih adalah tentunya pertama setelah kita punya burung perkutut yang menjadi idaman kita, atau misalnya kalau kita pemula berarti katakanlah kita tidak perlu beli yang dengan harga mahal, yang penting kita punya burung dulu. Setelah punya burung perkutut, tentunya kita harus punya sangkar. Lalu sangkar apa yang harus kita pilih? Bentuknya seperti apa, variasinya seperti apa. Nah, bagi para pemula kami sarankan adalah dengan memilih beberapa jenis sangkar. Tentunya ambil sangkar dengan kesesuaian kebutuhan, yaitu fungsinya adalah sebagai tempat untuk kandangnya atau sangkarnya, berarti tempat berteduh
atau tempat tinggal burung itu pertama fungsinya. Kemudian yang kedua adalah keindahan bentuk sangkar tersebut. Dan yang ketiga adalah dilihat dari segi budget atau harganya. Kalau kita pemula terutama, kami sarankan lebih baik memilih bentuk yang paling umum. Artinya di sini yang biasa ada di toko penjual burung atau di pasar burung itu banyak. Nah, bentuknya itu umumnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk yang biasa, umum, dengan ciri-ciri jerujinya ini kecil-kecil sekali. Nah, seperti ini. Ini yang umum dengan budget harga yang paling murah, minim, tetapi kita sudah bisa mendapatkan sangkar burung perkutut. Nah, sangkar burung perkutut yang jenisnya seperti ini, walaupun tergolong harganya murah, sebenarnya ini adalah sangkar burung yang paling direkomendasikan. Karena dilihat dari jeruji-jerujinya itu sangat kecil ya. Jerujinya itu sangat kecil dan lembut serta lentur. Nah, ini kami rekomendasikan bagi para penggemar burung perkutut pemula. Bukan apa-apa, karena memang biasanya perkutut yang baru kita peroleh dari ombyoan atau dari alam itu biasanya cenderung liar. Di dalam kandang itu tidak mau tenang. Apabila ia dimasukkan ke dalam sangkar yang bentuknya seperti ini dengan jeruji-jeruji yang kecil dan lentur, maka ketika burung perkutut ini terbang ke sana kemari menabrak jeruji-jeruji itu, kemungkinan luka pada bagian sayap itu akan kecil. Walaupun tetap terluka, tapi karena jerujinya ini yang cenderung kecil dan lentur, bisa meminimalisasi terjadinya luka pada burung perkutut tersebut, terutama pada bagian sayap. Teman-teman, selanjutnya selain sangkar burung yang tadi, yang pertama, itu ada jenis lain atau jenis yang kedua, yaitu biasanya ini dilihat dari bahannya. Kalau yang tadi itu bahannya cenderung ke jeruji yang kecil dan bagian atasnya itu adalah dari kertas kemudian dilapisi cairan gipsum yang kemudian setelah mengeras diberi warna pernak-pernik ornamen seni. Nah, kemudian ini ada sangkar yang kedua. Sangkar yang kedua ini cenderung lebih secara tampilannya itu kokoh. Karena apa? Ini ditopang oleh jeruji yang agak besar. Nah, ini jerujinya ini besar, ukurannya besar sehingga keras. Kemudian atasnya ini biasanya diberi anyam-anyaman rotan. Fungsinya di atas ini kan untuk sebagai penahan sinar matahari. Ketika dijemur tidak terlalu panas atau ketika ada sinar matahari terlalu menyengat, dia akan diredam oleh bagian payung yang atas dari anyaman rotan yang dipilin. Sangkar ini sebenarnya secara harga di atas yang tadi lebih mahal, tetapi secara kokohnya kuat itu memang ini lebih kuat dari yang tadi dengan jeruji yang keras. Nah, ini direkomendasikan untuk burung-burung atau burung perkutut yang sudah kita pelihara agak lama sehingga tidak terlalu liar. Misalnya kita sudah punya yang usia 1,5 tahun seperti itu, sudah agak tenang seperti ini kan, nah dia akan tenang di dalamnya. Nah, sangkar yang seperti ini dengan jeruji yang besar dan keras tadi, apabila di dalamnya burung perkututnya itu tidak tenang, maka akan memberikan, biasanya ketika burungnya liar terbang menabrak jeruji-jeruji itu, kemungkinan luka pada sayap ya, pucuk-pucuk sayapnya itu bisa terjadi karena jerujinya ini keras, beda dengan yang tadi. Jadi untuk sangkar yang kedua ini direkomendasikan untuk perkutut-perkutut yang sudah agak jinak ya, sudah agak tenang seperti ini. Nah, sebenarnya tidak
terbang ke sana kemari, dia tenang. Nah ini sangkar yang kedua. Budget sedikit mahal dengan yang tadi, tetapi tongkrongannya kuat dan keren karena gabungan dari rotan dan juga kayu. Setelah dua contoh sangkar perkutut yang tadi, kami juga punya jenis yang lain, yaitu ini dilihat. Nah, saya tunjukkan saja. Nah, ini jenis yang ketiga. Bahannya dari gabungan campuran. Ini yang berdiri tegak besar ini adalah kayu jati, ya. Kemudian jerujinya menggunakan bambu, ram-ramannya, lingkarannya ini menggunakan kawat. Nah, jadi sangat kokoh dan kuat. Bagian atasnya diberi kain penutup untuk menahan dari panas. Nah, ini juga direkomendasikan untuk perkutut yang sudah agak tenang, tidak liar seperti tadi. Ini kalau sudah tenang, nah dia tidak akan menabrak ke sana kemari. Sama. Secara harga ini hampir imbang dengan yang nomor 2 tadi. Nah, tetapi ini biasanya bahannya terbuat dari bahan kayu jati. Ada juga bentuk yang lain. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini belum ada isinya, ini baru saya dapatkan. Ya. Ini bentuknya cenderung seperti yang tadi, bahannya dari kayu jati. Nah, ini variasinya ada mahkota, jerujinya besar-besar. Nah, ada manik-maniknya. Ini kalau menurut saya fungsinya secara estetika kan bagus, tetapi biasanya karena tidak ada penutup bagian atas, nah ini fungsinya biasanya digunakan untuk berjemur ketika pagi hari, mataharinya belum begitu panas. Nah ini sebenarnya cocok. Nah, apabila kita memelihara di dalamnya, nah, maka paling cocok di bawah atau diletakkan di bawah sinar matahari ketika berjemur, ketika matahari belum begitu panas atau terik, yaitu ketika pagi hari. Nah ini harganya di atas yang tadi budgetnya. Kemudian ini saya juga ini baru dapat ini ya. Ini sebenarnya hampir sama ini jenisnya. Cuman ini ukurannya lebih besar. Ini lebih besar. Ini terbuat dari kayu jati juga. Nah, dengan ciri khas jerujinya ini agak rapat ya, jerujinya agak rapat tapi terbuat dari bambu yang keras. Ini tidak direkomendasikan untuk burung perkutut yang baru kita dapatkan atau burung perkutut yang masih liar. Ketika kita dapat masih agak terbang ke sana kemari menabrak jeruji, itu sangat tidak disarankan. Itulah tadi teman-teman beberapa pengalaman yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua untuk sharing bersama, untuk belajar bersama tentang seputar sangkar perkutut. Jadi intinya dalam memilih sangkar perkutut adalah yang menjadi pertimbangan utama adalah kebutuhan, apalagi bagi para pemula. Penggemar burung perkutut pemula harus tahu kebutuhan apa yang akan kita utamakan. Setelah kebutuhan baru dilihat dari segi bentuk atau estetika, kreativitas bentuknya, hiasan-hiasannya, karena biasanya semakin banyak ornamen, semakin sulit atau rumit banyak hiasan, nanti budget yang kita keluarkan juga akan semakin mahal. Nah yang ketiga tadi, kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki. Tadi yang sudah kita bahas tentang sangkar burung seperti itu. Yang pertama yaitu kebutuhan, yang kedua budget, dan kondisi dari burung perkutut yang kita miliki. Kalau burungnya baru saja kita punya dan masih agak liar, maka saya sarankan memilih sangkar burung yang normal atau yang ada di pasaran yang bentuknya seperti ini. Nah, pokoknya jerujinya itu kecil-kecil dan lentur, sehingga apabila ditabrak-tabrak oleh
burungnya, sayapnya minim untuk cedera atau lecet dan mengeluarkan darah. Saya rasa itu teman-teman untuk kesempatan kali ini dari pertemuan kita yang kita perbincangkan tentang sangkar burung perkutut. Mohon maaf apabila ada banyak kekeliruan dan kurang ketepatan dalam kami memberikan informasi. Saran dan kritik selalu kami nantikan demi majunya Cah Bejo Channel. Terima kasih. Akhir kata dari kami, semoga kita selalu bahagia di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Salam budaya Nusantara.